Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahatul Ghafira Azad Umdi dari Prodi D3 Kebidanan Palembang tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan peran bidan untuk masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup pelayanan kebidanan. Sebelum mengetahui beberapa peran dan fungsi bidan, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bidan. Berdasarkan definisi International Confederation of Midwives, ICM, bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara, serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktik kebidanan di negara itu. Dalam menjalankan profesinya, bidan mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, peran pelaksana dilakukan dengan 3 kategori khusus, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Yang kedua, bidan sebagai pengelola. Bidan mempunyai 2 tugas utama, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang ketiga, sebagai pendidik. Bidan mempunyai 2 tugas utama, yaitu pendidik dan penyuluh dalam tugas mendidik. Bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Dan yang terakhir, sebagai peneliti. Bidan bertugas melakukan penelitian atau investigasi dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun berkelompok. Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nilai profesionalisme bidan terdapat dalam hukum positif, yaitu kode etik profesi tanggung jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat, pendidikan berkelanjutan, berkompeten, memberikan advokasi. Profesional juga dapat diartikan sebagai memberi pelayanan sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara utuh atau penuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan kepentingan klien serta menghargai klien sebagaimana menghargai diri sendiri. Sebagai bidan profesional, selain memiliki syarat-syarat jabatan profesional, bidan juga dituntut memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Antara lain, menjaga agar pengetahuannya tetap up to date, terus mengembangkan keterampilan dan kemahirannya agar bertambah luas serta mencakup semua aspek peran seorang bidan. Kemudian, mengenali batas-batas pengetahuan, menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dari keputusan tersebut, dan lain-lain. Pelayanan bidan, pembangunan kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis, terutama dalam penurunan angka kematian ibu atau AKI, dan angka kesakitan dan kematian bayi atau AKB. Tujuannya menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. Ruang lingkup pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua, serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual, atau kesehatan reproduksi dan asuhan pada anak.